Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan saya Ecclesia Felivilayata Rosesa NIM 22030214076 dan kedua rekan saya Fazza Ulil Nuhafadus Zakiyah NIM 22030214087 serta Nilna Miss Safira NIM 22030214089. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mata kuliah Bahasa Indonesia materi keterampilan akademis. Akan ada 4 poin utama dalam pembahasan kami kali ini, namun sebelum itu perlu kita ketahui agar tulisan ilmiah berkualitas diperlukan pengoptimalan keterampilan. Bailey dan Sharp berpendapat bahwa keterampilan akademis terdiri atas 4 jenis, yaitu pencatatan atau taking notes, pemarafrasaan atau paraphrasing, peringkasan atau summarizing, dan penyintesisan atau synthesizing. Yang pertama akan dibahas adalah pencatatan. Ialah penulisan informasi penting pada saat membaca atau menyimak yang dapat berupa pendapat atau opini serta data atau fakta. Ini akan dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu pertama, pengorganisasian catatan. Pengorganisasian catatan dapat dilakukan dengan 2 strategi. Strategi pertama adalah komplikasi, yaitu catatan ditulis secara lengkap dan terperinci. Kemudian ada strategi kedua, ialah klasifikasi, yaitu catatan dikelompokkan ke dalam 3 bagian, yaitu informasi penting yang berisi ide pokok atau topik, informasi penunjang yang berisi ringkasan, penjelasan, perincian atau bahkan contoh, dan keterangan yang berisi sumber informasi baik informasi bandingan atau tambahan. Siapa menilai strategi kedua lebih baik daripada strategi pertama? Karena tidak perlu menggunakan banyak kata atau angka sehingga memudahkan pemahaman dan terkesan lebih efisien. Bagian yang kedua adalah pengidentifikasian informasi penting. Ini dilakukan dengan 2 strategi. Yang pertama, identifikasi kata kunci. Kata kunci berciri sering digunakan atau diulang dalam bentuk kata yang sama atau kata yang berbeda akibat pengurangan, penambahan, atau penggantian imbuhan. Selain itu juga memiliki konten indah dan dijelaskan pada kalimat atau bagian berikutnya. Strategi yang kedua ialah identifikasi penunjuk atau cues, berupa perintah dan penegasan serta dapat berupa penggunaan huruf bercetak tebal, huruf bercetak miring, kata dalam tanda petik, dan kata bercatatan kaki. Kita masuk dalam bagian yang ketiga, yaitu penulisan cepat. Penulisan cepat dapat dilakukan dengan menggunakan 4 strategi. Strategi yang pertama, pengabaian hal yang tidak penting. Ini bermaksud kata atau unsur yang tidak penting, itu berarti tidak perlu untuk dicatat. Dalam strategi kedua, yaitu penggunaan singkatan. Ini digunakan singkatan yang mudah diingat dengan menggunakan huruf kapital sesuai dengan teknik penyingkatan yang lazim digunakan. Strategi yang ketiga, penggunaan simbol. Digunakan simbol-simbol yang bersifat umum dan lazim dalam berbagai tulisan yang tujuannya untuk kepentingan penulisan cepat. Dan strategi yang terakhir, yaitu strategi keempat, adalah penggambaran hubungan. Penggambaran hubungan ini digunakan di dalam diagram, bagan, atau sejenisnya yang mudah secara visual atau sistem konversi tulisan ke gambar, sehingga kata-katanya dapat dihemat secara sistematis tanpa mengurangi kuantitas dan kualitas informasi. Biasanya berkaitan dengan klasifikasi, sekuensi, sebab akibat, masalah solusi, irisan, komponensial, atau bahkan prosedur. Dan selanjutnya akan dibahas tentang pemarafrasaan yang akan dipresentasikan oleh rekan saya. Poin selanjutnya ialah pemarafrasaan.
Pemarafrasaan berfokus pada kegiatan ilmiah untuk mengolah informasi dari sumber yang dilakukan untuk memberikan kredit akademis atau nilai lebih agar penyitasi tidak berposisi sebagai penelan mentah-mentah atau penyitasi yang tidak terampil mengunyah informasi. Dalam pemarafrasaan terdapat 4 konvensi yang penting untuk dipatuhi. Yang pertama, tidak ada informasi penting yang ditinggalkan. Yang kedua, panjang parafrasa idealnya relatif sama dengan teks asal yang disitasi. Yang ketiga, penyitasi menggunakan kata-kata yang berbeda untuk mengungkapkan makna yang sama. Keempat, penyitasi mencantumkan sumber yang disitasi. Pemarafrasaan menurut Bailey bermakna menyatakan kembali informasi yang relevan. Dapat dilakukan dengan menggunakan 3 strategi atau fakta. Strategi yang pertama ialah penggantian unsur yang disitasi dengan sinonim. Digunakan penggantian kata atau frasa yang disitasi dengan kata atau frasa yang semakna yang lazim dan dapat berupa kata serapan. Prinsip penggantian unsur yang disitasi dengan sinonim adalah tidak mengubah makna. Yang kedua, penggunaan struktur gramatika alternatif. Penyitasi dapat menggunakan teknik pengubahan kalimat aktif menjadi kalimat pasif, pengubahan urutan unsur kalimat, penggabungan beberapa kalimat tunggal menjadi kalimat majemuk, dan penguraian kalimat majemuk menjadi beberapa kalimat tunggal. Yang ketiga, penyitasian ide. Menyitasi bermakna memberikan kredit atau nilai kepada sumber. Menurut Sharp, ide yang disitasi berupa definisi pendapat, ekspresi unik, atau data empiris yang tidak termasuk pengetahuan umum. Dalam menyitasi ide terdapat 3 hal yang penting untuk diperhatikan. Yang pertama, terdapat penanda sumber yang jelas baik dalam hal nama, tahun, maupun halaman sumber. Yang kedua, terdapat kata kerja yang secara jelas digunakan untuk melaporkan ide. Yang ketiga, sumber ditulis secara konsisten baik dari segi nama, tahun, maupun kelengkapan unsur sumber. Harus dihindari penulisan sumber yang sama serta nama ataupun tahun yang berbeda. Poin selanjutnya ialah peringkas. Kesamaannya dengan pemarafrasaan terdapat pada penggunaan kata-kata penyitasi yang berbeda dengan kata-kata dalam sumber. Dan keberbedaan pemarafrasaan dan peringkasan terletak pada kelengkapan informasi. Pemarafrasaan mencakup semua informasi, tetapi peringkas hanya mencakup ide utama. Panjang parafrasa relatif sama dengan panjang teks asal, sedangkan panjang ringkasan inhib singkat daripada teks asal. 3 prinsip berikut perlu diperhatikan dalam peringkasan. Yang pertama ialah ringkasan tidak mencakup semua hal dalam teks asal. Yang kedua, perincian dan contoh yang mendukung poin-poin utama tidak perlu dicakup. Yang ketiga, sudut pandang pengarang harus dipertahankan. Kondensasi ide disebut reduksi informasi karena dapat dilakukan dengan strategi. Yang pertama, pemadatan, mengacu upaya memadatkan informasi tanpa mengurangi kejelasannya. Sharp merekomendasikan panjang ringkasan hasil pemadatan maksimum 50% dari teks asal. Sedangkan rekomendasi Bailey menyebut angka 13-35%. Dapat dilakukan dengan menghilangkan penjelasan yang kurang penting, perincian yang tidak diperlukan, contoh tambahan, dan penghilangan unsur lain yang telah tercakup dalam informasi penting. Yang kedua, pengombinasian kalimat. Dilakukan dengan meletakkan kata hubung intra kalimat, sehingga kalimat asal kemudian berposisi sebagai klausa dalam kalimat kombinasi atau kalimat majemuk, serta penghilangan unsur-unsur yang sama pada kalimat asal. Lalu pengidentifikasian poin utama. Yang pertama, strategi penemuan topik. Diidentifikasi melalui pengajuan pertanyaan tentang apa suatu teks. Jawaban atas pertanyaan tersebut adalah topik. Yang kedua, strategi pengidentifikasian poin mayor. Berciri dinyatakan secara langsung dan didukung oleh contoh ataupun perincian. Yang ketiga, strategi pengidentifikasian poin minor. Dapat berupa contoh dan perincian, serta poin yang tidak dikembangkan dengan sangat baik. Boleh jadi tanpa dukungan, contoh, dan perincian. Selanjutnya ialah pelaporan informasi. Strategi yang dapat digunakan dalam pelaporan informasi adalah pertama, penggunaan organisasi yang sama dengan teks asal. Ringkasan yang baik dimulai dengan suatu poin mayor
yang diikuti dengan uraian tentang poin mayor berikutnya sejalan dengan urutan teks asal. Yang kedua, pelaporan konten secara akurat. Ringkasan yang ditampilkan dalam bentuk sitasi akan dievaluasi tidak hanya dari seberapa baik penggunaan bahasa dalam menulis ringkasan, tetapi juga seberapa akurat dia memahami dan melaporkan isi teks asal. Yang ketiga, pemertahanan titik tekan teks asal. Titik tekan mengacu hal yang dipentingkan dalam teks asal. Titik tekan pada ringkasan sama dengan titik tekan pada teks asal. Titik tekan pada ringkasan sama dengan titik tekan pada teks asal. Lalu yang keempat, pemeliharaan sudut pandang tujuan. Sudut pandang tujuan merupakan posisi netral. Peringkas tidak perlu memberikan pendapat dalam ringkasannya. Yang kelima, pengecekan ringkasan. Untuk memastikan bahwa ringkasan lebih singkat daripada teks asal dan sejalan dengan isi teks asal, serta pola ringkasan sama dengan pola teks asal. Lalu poin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Poin 4, penyintesisan, yaitu pengombinasian analitis dua atau lebih sumber untuk mengkreasi sesuatu yang baru atau keterampilan akademis yang paling sulit karena kompleks, analitis, melibatkan semua keterampilan akademis yang lain, dan lebih dari sekedar gabungan antar bagian dari beberapa sumber, sejalan dengan pemikiran set. Dalam praktik penyintesisan, tidak mudah karena terdapat 3 fenomena, yaitu yang pertama, hubungan antar sumber tidak jelas. Yang kedua, suatu sumber dominan hingga semua informasi tampak penting. Yang ketiga, penyintesis harus memiliki rencana strategis untuk mengkreasi hal baru produk kombinasi banyak sumber. Penyintesisan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pengidentifikasian tema dan koneksi. Ada 4. 1. Strategi pengidentifikasian sumber primer. Terdapat 2 sumber yang disintesiskan. Sumber primer menampakkan poin mayor, sedangkan sumber sekunder menyediakan poin minor. Tersatukan dan membentuk konstruksi yang bagus dalam penyintesisan. Yang kedua, penganalisisan tugas. Untuk pengidentifikasian tema dan koneksi dan berguna untuk mengarahkan pikiran penyintesis. Beberapa kata atau frasa yang mengerti sumber sekunder mendemonstrasikan kesetujuan atau perluasan atau extension, sedangkan kata dan frasa lain menunjukkan ketidaksetujuan dan kontras. Karena cara penyintesis menghubungkan sumber sekunder dengan sumber primer tergantung pada kata-kata atau frasa tersebut yang menunjukkan kesetujuan atau perluasan, ketidaksetujuan, dan kenetralan. 3. Pengklasifikasian hubungan. Pemastian pola hubungan antara sumber primer dengan sumber sekunder, kesetujuan, perluasan, dan ketidaksetujuan. 4. Pengorganisasian. Diperlukan pemastian urutan, keakuratan, dan pola konten sintesis. Selanjutnya, penyeleksian informasi dari semua sumber. Ada 2. Yang pertama, peringkas sumber utama, meringkas poin, dan menghubungkan sumber sekunder dengan sumber utama. Yang kedua, penggunaan kalimat transisi. Digunakan untuk memperjelas hubungan informasi dari sumber primer dengan informasi dari sumber sekunder. Kalimat transisian menunjukkan pola hubungan antar sumber. Yang terakhir, pengimplementasian rencana. Ada 3, yaitu yang pertama, strategi pematuhan terhadap prosedur. Disusun rencana yang jelas agar hasil sintesis sesuai dengan target. Maka dari itu, perlu pengimplementasian dengan prosedur yang mencakup aktivitas berpikir, menulis, dan merevisi sintesis. Yang kedua, penggunaan batasan waktu dalam penyintesisan. Dapat menyelesaikan penyintesisan secepat-cepatnya tanpa menomorduakan kualitas. Yang ketiga, sering berlatih. Memunculkan banyak keotomatisan baik dalam tahap berpikir, menulis, maupun merevisi sehingga kegiatan penyintesisan akan lebih mudah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.